Kenapa, Pak? Karena membuat orang curiga itu sama saja kita menghalau mereka untuk berbuat dosa. Nah, kalau orang curiga sama kita kan pasti lama-lama dia jadi nuduh, ya kan? Maka jangan biarkan orang itu mencurigai kita. Bagaimana caranya? Karena kecurigaan itu adalah syubhat. Jadi intinya ulama itu berbeda pendapat tentang batasan haram antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah mengambil batasan subhat itu dari halalnya. Imam Syafi'i mengambil batasan subhat itu dari haramnya. Maksudnya selama tidak ada dalil yang menghalalkan perkara itu secara qat'i, maka itu termasuk perkara yang syubhat. Itu menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Imam Syafi'i, selama tidak ada dalil yang mengharamkan perkara itu, maka itu termasuk perkara syubhat. Jadi ada suatu masalah yang tidak ada dalilnya. Apakah ini haram atau halal, gitu. Maka itu namanya syubhat. Boleh nggak syubhat dikerjakan? Ya boleh-boleh aja, karena kan hukumnya makruh. Jadi antara halal dan haram itu ada makruh. Makruh itu kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Itu makruh. Tapi makruh itu ada dua. Ada makruh litanzih, ada makruh litahrim. Ada makruh yang tidak sampai menjadikan orang itu jatuh ke tempat yang haram karena sering mengerjakan itu. Ada makruh yang menyebabkan orang itu lama-lama akan menjadi berani berbuat keharaman karena saking seringnya berbuat kemakruhan yang masuk dalam kategori litahrim. Makruh ada dua, litanzih dan litahrim. Contoh, sampean makan sebelum lapar, kan makruh, ya kan? Litanzih apa litahrim? Litanzih apa litahrim? Litanzih. Terus apa namanya? Sampean sering datang ke rumahnya Pak Dayat, ya kan? Pak Dayat udah ngomong, kalau ke rumah masuk aja. Kalau ke rumah masuk aja, nggak apa-apa, udah duduk aja langsung. Anggap aja rumah sendiri. Karena kita dapat kemudahan seperti itu, besok kita datang langsung masuk. Belum diizinin, Assalamualaikum, Pak Dayat. Oh iya, dulu kan cuma bilang iya. Waalaikumsalam gitu kan, belum disuruh masuk kita. Kalau keseringan begitu, itu litahrim apa litanzih? Kenapa litahrim? Alasannya harus main. Hah? Lah kan sudah ngomong tadi. Kalau ke rumah saya, udah masuk aja, anggap aja rumah sendiri. Kenapa jatuhnya litahrim? Hah? Iya, karena keseringan. Kalau perkara litahrim itu Pak Dayat, kalau dilakukan keseringan, maka akan jadi haram. Artinya gini loh, perkara yang makruh tahrim, kalau sering dilakukan, akhirnya nanti membuat dia itu berani berbuat sesuatu yang haram. Contoh kenapa? Karena di rumah itu ada istrinya Pak Dayat.
Bisa jadi kemarin-kemarin istrinya Pak Dayat nggak kelihatan sama kita. Tapi karena kita udah merasa pede, tiap hari masuk-masuk, tiba-tiba istrinya Pak Dayat itu nggak pakai mukena misalkan. Kelihatan auratnya, rambutnya kelihatan. Akhirnya kan karena dia sudah terbiasa begitu, dia nggak merasa kalau melihat auratnya istrinya Pak Dayat itu haram. Walaupun hanya rambut yang kelihatan, gitu. Terjadi nggak sekarang? Terjadi, Pak. Ya kan? Itu mau dikatakan alim. Alim dari mana kalau nggak bisa merubah itu? Hati-hati, Pak. Jadi kita tuh sekarang tuh berada di tempat yang nggak bisa merasa suci itu. Semuanya subhat ini kita. Nah, ya sampai tanya, kalau mazhab Syafi'i, kita ngaji dalam kitab Fathul Qarid ya kan, udah bab salat. Wa amma auratul hurrati kharijas shalah fa jami'u badaniha. Adapun auratnya perempuan merdeka di luar salat adalah seluruh tubuhnya. Ma'adal wajhi wa kaffan, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Berarti rambut maka saya itu kalau tidak ada orangnya, Assalamualaikum, salam, kalau dia belum keluar saya tidak masuk. Kenapa? Saya khawatir dia Waalaikumsalam tapi belum ngomong suruh masuk, mempersiapkan istrinya supaya pakai mukena dulu. Harus begitu, Pak. Rumahnya orang baru dijawab salamnya itu bukan berarti diizinkan, walaupun kemarin diizinkan gitu ya. Artinya kadang-kadang kita salah paham, nggak paham dengan bahasa kita sendiri. Orang mengatakan udah ya, anggap rumahnya sendiri aja, tenang, kayak masih kaku aja, orang udah kenal lama gitu kan. Itu sebenarnya bukan kalimat mengizinkan sampean berturut-turut untuk besok-besoknya gitu loh. Tapi itu kalimat bahwa menunjukkan dirinya itu senang atas kehadiran sampean di rumahnya. Bukan berarti mengizinkan sampean berhari-hari di situ, gitu loh. Paham nggak maksudnya? Gitu loh. Itu adalah peribahasa menunjukkan bahwa kita senang dengan kehadiran teman kita yang bertamu, gitu loh. Itu bukan berarti nanti dianggap rumahnya sendiri, ntar mandi nggak pakai izin, nggak hancur sudah itu. Basa-basi. Nah, iya, bukan sendiri. Sebenarnya ya kalau kita anggap basa-basi ya, tapi sebenarnya gini Pak, itu bukan bahasa basi, peribahasa. Kalau basa-basi berarti kan dia bohong, nggak sesungguhnya itu. Hatinya berat kedatangan dia, hatinya berat kehadiran temannya bertamu ke rumah dia, tapi basa-basi aja kan. Nah ini berarti kan dia tidak akramat dhaif ya kan, tidak memuliakan. Nah ini nanti malah jatuh ke haram lagi, karena man akramat dhaifa fa akramani. Barang siapa yang memuliakan tamu sama dengan memuliakan aku, kata Nabi. Wa man akramani fa akramallahu ta'ala. Barang siapa yang memuliakan aku, maka sama halnya dengan memuliakan Allah. Yang benar adalah ini peribahasa menunjukkan bahwa kita senang dengan kehadiran teman kita bertamu ke rumah kita. Gitu. Bukan basa-basi. Nah ya, cukup ya. Paham ya tentang antara ini. Nanti kita lanjutkan minggu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini kan sudah titik itu kan? Ya. Fala yaqifanna mawaqifat tuhami. Titik sudah itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa mendatangkan kepahaman, bisa mendatangkan pencerahan untuk kita, dan bisa memotivasi kita untuk terus istiqomah memperdalam ilmu agamanya Allah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memahami agamanya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendapatkan barokah syafaatnya beliau fid dunya wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bener berarti ya. Apanya mana? Dari
Faslun fi hukmi talaqil hurri wal 'abdi wa ghairi dzalika. Di sini itu maksudnya wasalitsu yustaratu aidan adamu istighraqil mustasna al mustasna minhu. Fa in istaghraqahu ka anta talikun salasan illa salasan wa anta talikun salasan illa khamsan batal al istisna. Maksudnya kalau dia mengatakan kamu saya cerai 3 kecuali 5, itu batal karena melebihi dari apa yang dia ucapkan gitu. Maka batal pengecualian itu. Kecuali dia bilang begini, falau qala, dan apabila telah berkata sang suami, anta talikun khamsan, kamu saya talak 5, illa salasan, kecuali 3, maka waqa'a talaqatani, maka 2 talak akan jatuh di situ. Faqat, itu saja, li'adami istighraqil mustasna bihi lil malfudhi, karena tidak ada penghabisan dari pengecualian bihi di dalam kalimat itu lil malfudhi yang diucapkan. Nyaman, penjelasannya lebih luas. Tausiknya. Tausik kita qasid.